Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan Pancasila hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa mulai. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan untuk pembelajaran kita hari ini akan menggunakan media sendiri. Ini namanya adalah Smart Mystery Bag Pancasila. Jadi untuk mempelajari materi kita yang pada hari ini akan membahas tentang nilai Pancasila dan juga pengamalannya, kita akan menggunakan media ini. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya nih, kira-kira hari ini ada yang sudah membantu orang tua atau belum? Nah, hebat ya buat yang sudah mau membantu. Jadi membantu orang tua itu merupakan satu contoh sikap baik yang merupakan sesuai dengan penerapan nilai-nilai dari Pancasila. Selanjutnya di sini sebelum kita bermain di media ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja isi dari media ini. Nah, jadi untuk media ini sendiri yang pertama di sini ada berisi tentang penjelasan materi, mulai dari Pancasila sebagai dasar negara, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila beserta simbolnya, dan juga makna dari Garuda Pancasila. Lalu selanjutnya nanti akan ada games untuk mencari kosakata sesuai pengamalan Pancasila, dan juga ada kartu bilangan yang disesuaikan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasilanya. Dan yang terakhir nanti akan kita adakan evaluasi berupa kuis untuk materi ini. Nah, jadi sebelum kita lanjut, Ibu akan jelaskan dulu mengenai Pancasila. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu Pancasila dan kenapa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara? Ya, benar. Pancasila kita gunakan sebagai dasar negara karena Pancasila itu merupakan kita gunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan juga sekaligus sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat atau landasan ke materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai Pancasila dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk Pancasila itu kan ada 5. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini lambangnya adalah bintang. Nah, untuk bintang sendiri atau sila ini mengandung nilai ketuhanan, di mana bagi Bank Indonesia sendiri itu meyakini bahwa Tuhan itu ada. Jadi berlandaskan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dengan kita menghormati dan juga menghargai agama dan juga kepercayaan masing-masing. Jadi misal ada yang memiliki agama atau kepercayaan berbeda dengan kita, maka kita harus selalu menghargainya. Kita tidak boleh memaksakan sesuai dengan kita, seperti itu. Untuk contoh penerapannya selanjutnya adalah berdoa sebelum belajar. Nah, ketika kita akan belajar, biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu kan, karena ini mengandung nilai ketuhanan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti di sini berlambangkan rantai emas, di mana sila ini mengandung nilai keadilan, yang mana berarti sila ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai hak orang lain, dan juga bersikap baik terhadap sesama manusia. Contohnya, kita menolong teman yang mengalami kesulitan, kemudian tidak mengejek sesama teman, dan juga bersikap sopan kepada semua orang. Tujuan selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, di sini dilambangkan dengan pohon beringin.
Untuk nilai yang terkandung adalah nilai persatuan. Jadi nilai persatuan di sini berarti adalah meskipun kita berbeda-beda, tetapi itu tidak menjadikan suatu perbedaan atau perpecahan, melainkan kita harus tetap bersatu di dalam banyaknya perbedaan itu, baik perbedaan suku, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Untuk contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berupa semisalnya kita rukun dengan teman, kemudian bermain dan juga belajar tanpa membeda-bedakan teman yang berbeda suku atau ras, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sila keempat. Di sini untuk sila keempat dilambangkan kepala banteng, di mana sila ini mengandung nilai kerakyatan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam nilai kerakyatan itu berarti semua orang itu memiliki hak dan kewajiban yang setara atau sama. Oleh sebab itu, semua warga itu memiliki hak yang sama, seperti misalnya dalam mengambil keputusan. Jadi sila keempat ini sering dikaitkan dengan pengambilan keputusan berupa musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, untuk contoh yang sering kita temui sehari-hari itu ya berupa musyawarah mufakat ketika memutuskan satu permasalahan, lalu bisa juga menghargai dan juga mendengarkan pendapat teman yang berbeda dengan kita. Nah, untuk yang terakhir yaitu sila kelima, di sini bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berlambangkan padi dan kapas, di mana nilai ini berarti mengandung nilai keadilan, di mana nilai keadilan ini berarti meliputi keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Jadi sila ini mengajarkan kita tentang keadilan, kemudian keseimbangan hak dan juga kewajiban, serta menghargai sesama manusia. Untuk contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berupa berbagi tugas sesama teman, misalnya dalam kelompok itu secara adil, jadi tidak berat sebelah ya anak-anak, itu harus adil. Dan kita juga tidak boleh pilih kasih dengan teman meskipun kita berbeda ras. Kemudian menggunakan fasilitas bersama secara tertib dan rukun, itu juga termasuk pengamalan dari sila keadilan sosial ini. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan belajar tentang makna lambang negara Garuda Pancasila. Nah, sudah tahu kan kalau lambangnya itu adalah burung Garuda, di mana untuk jumlah bulunya itu ada 17 bulu seperti hari kemerdekaan kita yaitu tanggal 17 Agustus. Lalu untuk sayapnya itu di ekor ada 8, di bagian bawah itu ada 19, lalu ada 45 itu di bagian leher, di mana di bagian ini melambangkan atau memiliki makna tersendiri seperti itu. Nah, ada juga perisai di dada. Nah, perisai ini melambangkan pertahanan bahasa Indonesia. Terdapat 5 simbol. Nah, seperti Pancasila tadi. Jadi setiap lambang ini memiliki makna masing-masing ya anak-anak. Lalu juga ada pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna bahwa berbeda-beda itu tetapi tetap harus satu jua, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, meskipun kita terdiri dari berbagai agama, ras, suku, budaya, kita harus tetap saling rukun, tidak boleh terpecah, seperti itu ya sehari-hari. Sekarang Ibu akan melanjutkan untuk gamesnya. Nah, jadi untuk penggunaan media ini nanti itu akan ada beberapa poin ya anak-anak, dimana nanti yang pertama kita akan mencari kosakata pengamalan Pancasila. Jadi nanti ada pengamalan Pancasila, kemudian kita harus mencarinya di susunan kosakata yang acak. Jadi nanti
setiap siswa akan maju satu persatu ya untuk mengerjakan permainan ini. Nah, untuk selanjutnya nanti juga ada kartu bilangan, di mana kartu bilangan ini bertuliskan sila-sila yang ada di dalam pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian nanti kita tempelkan sesuai dengan sila yang sesuai. Jadi contohnya itu misalnya ada pengamalan Pancasila menjaga fasilitas umum. Nah, nanti itu berarti termasuk Pancasila, penerapan sila keberapa nanti kita tempel di sila tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Dan nanti yang terakhir, untuk yang terakhir setelah semuanya selesai, nanti kita juga akan mengerjakan kuis tentang materi Pancasila ini. Jadi nanti ada barcode, lalu kita scan dan langsung kita mengerjakan latihan soalnya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kita akan mulai untuk mengerjakan soalnya. Jadi yang pertama di sini ada mencari kosakata. Nah, nanti kita mencari kosakata yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Jadi misalnya musyawarah, nah, kalian cari untuk apa kosakata musyawarah itu, kemudian kalian lingkari ya. Ya, selanjutnya sebentar dijelaskan dulu. Nah, selanjutnya nanti ada kartu bilangan. Jadi di sini ada kartu bilangan yang berisikan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Untuk misalnya di sini ada ikut upacara bendera. Nah, ikut upacara bendera ini kan termasuk pengamalan dari sila ketiga. Nah, berarti nanti kita terapkan di sini seperti itu ya, anak-anak. Dan nanti yang terakhir kita mengerjakan soal krisis dengan scan barcode di sini. Nah, nanti ini untuk yang terakhir. Jadi yang pertama kita lanjut ke kosakata dulu. Satu. Selanjutnya berbagi dengan sesama, berarti sila kelima. Sini. Baik anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai dan juga evaluasi dan juga latihan soal juga sudah dilakukan, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum itu, Ibu mau menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini, yaitu Pancasila sebagai dasar dan juga nilai-nilai pengamalannya dan kehidupan sehari-hari. Untuk Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila itu dijadikan pedoman sebagai suatu pedoman tingkah laku, aturan, dan juga dalam berbangsa dan juga bernegara. Nah, untuk Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yang mana setiap sila dan juga makna setiap sila dan juga lambangnya itu memiliki arti atau makna masing-masing. Sehingga Ibu harapkan kita sebagai siswa itu harus bisa menggunakan Pancasila ini atau menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulannya Pancasila itu bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga harus dipahami dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan juga saling menghargai di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini menggunakan media Smart Pancasila Mister Baik ini, Ibu harap kalian tidak lupa dengan pengamalan-pengamalan tadi ya, dan jangan lupa untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari juga. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Sampai jumpa.